Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Indonesia berduka atas berpulangnya Buya Syafi'i Ma'arif yang wafat karena sakit. Almarhum dimakamkan di TPU Husnul Khotimah, Kulon Progo, Yogyakarta. Iring-iringan kendaraan pembawa jenazah Buya Syafi'i Ma'arif tiba di TPU Husnul Khotimah, Kulon Progo, Yogyakarta, Jumat sore. Dengan diiringi doa, jenazah Buya Syafi'i Ma'arif diantarkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Setelah prosesi pemakaman usai, pelayat yang datang memanjatkan doa bersama. Itulah Buya. Jadi Buya itu semua orang, beliau mengukur orang lain seperti mengukur beliau sendiri gitu. Jadi dia selalu punya husnudzon kepada semua orang, dan ini bagus saya kira. Sebelumnya jenazah Buya Syafi'i Ma'arif disemayamkan di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Di sini ribuan orang menggelar sholat jenazah bagi guru dan tokoh bangsa ini. Presiden Joko Widodo pun bertaksiah dan menyampaikan belasungkawa secara langsung atas wafatnya almarhum di Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Di mata Jokowi, Buya Syafi'i Ma'arif adalah guru bangsa yang kerap menyuarakan pentingnya menjaga keberagaman. Buya Syafi'i Ma'arif adalah guru bangsa, dan yang jalian beliau hidup dalam kesederhanaan. Beliau adalah kader terbaik Muhammadiyah yang selalu menyuarakan tentang keberagaman. Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif meninggal dunia Jumat pagi pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Mantan Ketua PP Muhammadiyah itu tutup usia saat menjalani perawatan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Sleman, Yogyakarta karena sakit. Semasa hidup, Buya Syafi'i dikenal sebagai ulama dan cendekiawan Indonesia. Buya Syafi'i dilahirkan dengan nama lengkap Ahmad Syafi'i Ma'arif. Beliau lahir di Nagari Calau, Sumpur Kudus, Minangkabau, 31 Mei 1935. Beliau aktif di Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan pernah menjabat sebagai Ketua PP Muhammadiyah selama 2 periode. Selamat jalan, Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif. Ya pemirsa, kepergian Buya Syafi'i Ma'arif meninggalkan duka mendalam bagi anak bangsa. Dan berikut ucapan duka cita dari sejumlah tokoh. Wa inna ilaihi raji'un. Bangsa Indonesia kembali berduka atas berpulangnya salah seorang ulama terbaik, guru bangsa, Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif, yang berpulang ke rahmatullah hari ini kepada keluarga yang ditinggalkan dan seluruh keluarga besar warga Muhammadiyah dan masyarakat Indonesia. Saya mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas berpulangnya Buya Syafi'i Ma'arif. Pertama-tama kami sekeluarga dan juga seluruh pengurus Dewan Masjid Indonesia menyampaikan rasa duka yang dalam atas berpulangnya ke rahmatullah almarhum Bapak Syafi'i Ma'arif yang menjadi guru bangsa, negarawan, dan pembimbing kita semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentunya dalam kesempatan ini kita semua mengucapkan turut berduka cita kepada seluruh warga, karena kita telah kehilangan tokoh dan bapak bangsa yang selama ini selalu memberikan pesan-pesan kepada kita semua. Tentunya. Dan saat ini pemirsa, kami terhubung dengan rekan Anissa Rizkia yang berada di rumah duka di Perumahan Nogotirto, Gamping Sleman, Yogyakarta. Selamat malam Anissa, seperti apa suasana dari pengajian atau doa yang diberangkatkan untuk almarhum Buya Syafi'i di rumah duka saat ini?
Ya, Fadi dan juga pemirsa, betul usai pemakaman yang dilangsungkan di Nanggulan, Kulon Progo, tepatnya di tempat pemakaman Husnul Khotimah milik Muhammadiyah, ini dilanjutkan yakni takziah online di rumah duka, tepatnya di perumahan Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta, tempat saya melaporkan. Takziah online ini dimulai usai sholat Isya berjamaah dari jam 19:15 waktu Indonesia Barat hingga pukul sekitar 8:30 malam. Acara takziah online ini dihadiri sejumlah pejabat dari PP Muhammadiyah. Selanjutnya ada pihak keluarga dari Buya Syafi'i Ma'arif, kemudian ada sejumlah perwakilan dari umat Kristen, kemudian ada beberapa masyarakat umum pun juga ikut dalam takziah online pada malam hari ini diselenggarakan. Dan memang rencananya takziah online ini akan berlangsung 3 hari hingga 2 hari ke depan. Nah, untuk mengetahui sosok Buya Syafi'i Ma'arif di mata tetangga beliau, tepatnya ini rumah Bapak Agus Imawan ini berada di depan rumah dari Buya Syafi'i. Bagaimana sih Pak sosok di mata tetangga menurut Pak Agus Imawan dan juga keluarga? Pertama-tama saya mengucapkan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Buya Syafi'i. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi'i wa'fu anhu. Saya tinggal di sini sejak tahun 97. Jadi mengenal beliau sejak 97 karena beliau menempati perumahan Nogotirto ini duluan ya. Beliau sosok tokoh guru bangsa, tetapi selalu tampil sederhana, ramah, dan murah senyum. Dan selalu kalau berjumpa dengan siapapun selalu menyapa dan tersenyum. Mungkin dari Pak Agus Imawan, apa sih kenangan yang terakhir mungkin Bapak ingat yang hingga saat ini tidak terlupakan bersama Buya Syafi'i? Terakhir pada saat akan Idul Adha. Jadi kita warga jamaah masjid bersih-bersih masjid. Beliau sempat datang. Kemudian duduk di antara kami. Kemudian dia tidak lupa juga selalu tersenyum dan selalu menyapa. Itu yang terkenang terakhir dari saya bersama Buya Syafi'i. Sosok kesederhanaan dan selalu tersenyum dengan keluarga ataupun tetangga begitu ya maksud saya. Nah, Bapak Agus ini kan mengenal sudah cukup lama dari tahun 97 begitu. Apa sih kebiasaan dari Buya Syafi'i mungkin kepada tetangga yang sering Bapak lihat mungkin Buya Syafi'i suka berolahraga begitu, bersepeda di sekitaran komplek perumahan, bisa diceritakan? Betul. Jadi saya sering menjumpai beliau bersama ibu, bersih-bersih halaman, menyapu, kemudian menyirami tanaman, kemudian bersepeda. Itu kebiasaan dari almarhum ya? Iya. Baik, itu tadi kebiasaan dari almarhum yang terkenang begitu, sosok kesederhanaannya, guru bangsa, tidak hanya tetangga tapi melainkan seluruh bangsa Indonesia, yakni tidak hanya umat Islam saja melainkan seluruh umat pun dari agama lain merasa kehilangan sosok guru besar yakni Buya Syafi'i Ma'arif. Untuk sementara laporan dari Sleman, Yogyakarta saya kembalikan kepada Fani yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa Rizky yang melaporkan dari Rumah Duka Buya Syafi'i Ma'arif, Yogyakarta. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Direktorat Kriminal Khusus atau Direkrimsus Polda Metro Jaya membekuk 11 anggota sindikat pelaku pinjaman online ilegal yang menebarkan ancaman kepada para nasabah. Komplotan tersebut mengoperasikan 59 aplikasi pinjaman online ilegal. Sindikat pinjaman online yang kerap meneror nasabah saat menagih digerebek polisi di sebuah rumah kos yang dijadikan markas komplotan pinjaman online ilegal di Kebonjeruk, Jakarta Barat.
Petugas menemukan daftar nasabah dan aplikasi pinjaman online dalam laptop milik salah satu operator pinjol. Komplotan ini menagih utang disertai dengan berbagai ancaman, mulai dari ancaman fisik hingga ancaman data-data nasabah akan disebarkan melalui media elektronik. Kemudian, kamu tahu nggak ini? Kasus ini terungkap setelah banyak laporan masyarakat yang resah dengan sindikat pinjaman online ilegal. Polisi pun memburu para tersangka hingga berjumlah 11 orang. Sindikat ini mengoperasikan 49 aplikasi pinjaman online secara ilegal. 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kemudian modus operandi yang digunakan para pelaku dalam tindak pidana ini adalah para tersangka melakukan penagihan secara online kepada nasabah-nasabahnya yang telah melakukan pinjaman online kepada mereka, yang mana dalam penagihan yang dilakukan oleh para tersangka ini, para tersangka menggunakan kata-kata ancaman kepada nasabah bahwa akan disebarkan data milik nasabah ke seluruh kontak. Dari tangan pelaku, polisi menyita 16 unit telepon genggam, 6 unit laptop, 4 kartu ATM, dan 4 SIM card. Para tersangka dijerat pasal 27 ayat 4 Undang-Undang ITE serta pasal 29 tentang penyebaran informasi berisi ancaman, kekerasan, serta menakut-nakuti secara pribadi, dengan ancaman maksimal hukuman 9 tahun penjara. Ya, pemirsa, ancaman seringkali dialami oleh korban pinjaman online ilegal atau pinjol ilegal. Sudah banyak pelaku pinjaman online ilegal yang ditangkap oleh polisi. Tapi pertanyaannya, korban ini masih saja terus bertambah, termasuk yang namanya dicatut oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Padahal tidak meminjam, tapi juga ikut diteror. Nah, bagaimana proses hukumnya? Kita sudah bersama dengan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar yang sudah bersama kami malam hari ini. Selamat malam, Pak Fikar. Selamat malam, Mbak. Oke. Baik, Pak Fikar, saya harus tanya sih, apakah Pak Fikar kaget dengan kembali ditangkapnya 11 tersangka kali ini? Tidak main-main, jumlahnya belasan orang yang terlibat dalam pinjaman online ilegal sebagai pelaku. Ya. Bagaimana Pak Fikar? Ya, kalau menurut saya, ya polisi memang harus sigap, ya, dalam pengertian harus siap, karena pinjaman online ini nggak habis-habis gitu. Ditangkap satu, lahir lagi ada banyak gitu, mati satu tumbuh 1000 gitu. Ya, kayak jadi lalat ya. Ya, karena mudahnya itu, ya. Dan tanggapan dari konsumen, dari masyarakatnya juga merasa terbantu kan gitu. Ya, karena orang cepat membutuhkan uang dan sebagainya, kemudian ada pihak yang secara cepat meminjamkan atau menyediakan gitu. Cuma orang kan tidak berpikir jauh, ya kan, ketika dia mengembalikannya gimana. Nah, karena itu kemudian ketika sampai pada waktu pengembalian, ya dia dikejar-kejar, gitu kan, dikejar-kejar. Sementara kemampuan mengembalikannya juga belum bisa. Nah, itu yang kemudian jadi persoalan gitu. Nah, artinya kemudian menteror, ya, yang mengkreditkan ini, yang memberi pinjaman ini menteror dan sebagainya. Maksudnya supaya dikembalikan cepat gitu. Oke. Nah, Pak Fikar, berarti masalahnya ini karena banyak sekali gitu aplikasi pinjol ilegal ini, justru karena juga masih banyak kebutuhan, masih banyak, jadi ada supply, ada demand, seperti itu Pak Fikar? Iya, persis itu. Ya, jadi masyarakat di satu sisi banyak masyarakat membutuhkan uang cepat gitu, ya, pinjaman cepat. Nah, di sisi lain para pinjol ilegal ini kemudian dia menawarkan diri gitu. Meskipun sebenarnya ada kan pinjol yang resmi itu ada. Betul. Gitu, ada. Tetapi kan ada prosedur yang panjang gitu. Iya kan, ada birokrasi yang panjang untuk bisa mendapatkan pinjaman secara cepat gitu. Nah, karena itu
prosedur yang sulit ini memunculkan ini pinjol-pinjol ilegal ini. Nah gitu. Nah karena itu menurut saya ya pinjol-pinjol yang resmi itu juga kalau mau tidak tersaingi ya mestinya prosedurnya dipermudah juga kan begitu. Oke, itu adalah salah satu faktor utama kenapa masyarakat masih tergiur ya dengan adanya pinjol ilegal. Tapi bagaimana mengenai edukasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah? Katakanlah ini kan edukasinya sudah bertahun-tahun dilakukan bahwa bahayanya pinjol ilegal seperti ini, bahkan sampai bisa menyebabkan korban jiwa begitu ya Pak Fikar ya. Ada yang sampai bunuh diri karena tidak bisa bayar tagihan. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Satgas Waspada Investasi gitu untuk mencegah atau meminimalisir godaan tersebut datang lagi ke depannya selain tadi perizinan yang lebih dipermudah? Ya, satu soal perizinan. Yang kedua, pemerintah ini kan sebenarnya yang menguasai dana-dana masyarakat gitu. Ya seharusnya pinjol ilegal ini atau pinjol ini bisa juga ditekel oleh bank-bank pemerintah sebenarnya gitu. Ya, ditekel oleh bank-bank pemerintah dengan prosedur yang lebih mudah gitu, mestinya itu. Nah, kenapa banyak pinjol ilegal? Ya karena itu tadi pinjol yang resmi itu sulit gitu loh. Ada pinjol yang resmi gitu, yang bisa dipinjami apa segala macam, tapi prosedurnya sangat berbelit-belit. Nah, itu yang jadi soal. Karena itu kemudian melahirkan banyak pinjol ilegal. Orang yang butuh uang itu nggak lihat lagi ini ilegal atau tidak ilegal. Pokoknya dapat uang bisa menutupi kebutuhan, kan begitu, ya kan? Baik-baik. Nah, Pak Fikar, terakhir ini dalam kasus yang menangkap di 11 tersangka ini, kepolisian menggunakan undang-undang ITE. Dari perspektif hukum pidana gitu, aturan dalam undang-undang ITE ini seperti apa bisa katakanlah menjadi payung hukum atau bisa mengancam para pelaku pinjol ilegal ini bisa lebih dalam seperti itu? Iya. ITE itu kan titik beratnya pada kejahatan yang dilakukan melalui informasi dan transaksi elektronik itu kan begitu sebenarnya ya. Artinya transaksi yang dilakukan melalui elektronik. Nah, pinjam meminjam itu kan tidak bisa kalau satu orang dengan satu orang itu boleh tanpa izin. Tapi ketika satu perusahaan atau satu orang meminjamkan ke banyak orang, itu artinya harus ada izin usahanya, ya kan? Nah, harus ada izin usaha. Nah, karena tidak ada izin usahanya, maka disebut dia sebagai pinjaman online ilegal, gitu. Dia meminjamkan karena dia tidak pakai izin, dia meminjamkan kepada lebih dari satu orang, ya, maka dia disebut sebagai pinjaman ilegal. Nah, dan dilakukan di media sosial atau dilakukan secara online, ketika itulah makanya undang-undang ITE masuk menjadi aturan hukum yang mengikat seperti itu ya Pak Fikar ya. Betul. Pak Fikar, mohon maaf tapi karena durasi kita sangat sempit, kita harus sudahi lagi dialog kita pada malam hari. Tapi kita sangat berharap agar kejadian seperti ini sudah berhenti sampai di sini saja ya Pak Fikar ya, tidak ada yang tertipu lagi oleh pinjaman online ilegal. Dan terima kasih pemirsa, tadi dialog terkait dengan bagaimana menghindari pinjaman online ilegal ke depannya dari kacamata atau perspektif pakar pidana. Dan kalau kita ingat juga pemirsa bahwa mendekati Idul Adha di tahun ini, hewan ternak di sejumlah wilayah justru terpapar oleh penyakit mulut dan kaki atau PMK. Sesaat lagi informasinya kami hadirkan.